Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmila dari kelompok 2 akan menyampaikan isi materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling. Kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Ketiga, orientasi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Itulah isi materi yang akan kami jelaskan. Saya akan menjelaskan landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, khususnya konselor selaku pelaku utama dalam bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling meliputi beberapa, yaitu landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan pedagogis. Itulah materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Afninda dari kelompok 2 ingin memaparkan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari manfaat atau kegunaan ataupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pelayanan tersebut. Adapun beberapa fungsi pokok yaitu satu, fungsi pemahaman, yaitu memahami diri klien dan permasalahan yang sedang dihadapinya, juga memahami serta latar belakang klien baik oleh konselor maupun diri sendiri. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan diri klien. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa agar tidak ada lagi yang dapat menghalangi perkembangannya sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu untuk memelihara potensi-potensi yang sudah ada pada diri siswa agar dikembangkan secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, ruangan 2 Prodi PAI, semester 4. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi materi yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi yang dimaksud di sini ialah pusat perhatian atau titik berat pandangan. Misalnya, seseorang yang berorientasi ekonomi dalam pergaulan, maka ia akan memutuskan pandangannya atau perhatiannya pada perhitungan untung rugi yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan yang ia adakan dengan orang lain. Sedangkan orang yang berorientasi agama akan melihat pergaulan itu sebagai lapangan tempat dilangsungkannya ibadah menurut ajaran agama. Dalam orientasi bimbingan dan konseling yang menjadi pokok pembicaraan pada bagian ini ada 3, yaitu orientasi perorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. 1. Orientasi perorangan adalah di mana konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara individual. 2. Orientasi permasalahan ialah orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengetesan. Dan yang terakhir, orientasi perkembangan, artinya setiap layanan konseling memperhatikan karakteristik subjek yang dilayani dari sisi tahap perkembangan. Mungkin hanya itu yang saya sempat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiansa. Saya dari ruangan 2 semester 4 kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan materi bimbingan konseling dalam orientasi perkembangan. Langsung saja, ketika membahas fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, telah dikemukakan salah satu fungsi tersebut adalah fungsi pemeliharaan dan perkembangan
orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan yang hendaknya terjadikan pada diri sendiri. Dalam hal itu, peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung dan dipusatkan untuk menunjang kemampuan inheren individu bergerak menuju kematangan dalam perkembangannya. Perkembangan merupakan konsep inti dan terpadukan serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ditegaskan bahwa praktik bimbingan dan konseling tidak lain adalah memberikan kemudahan yang berlangsung, perkembangan yang berkelanjutan, permasalahannya yang dihadapi oleh individu harus diartikan sebagai terhalangnya perkembangan. Dan hal itu semua mendorong konselor dan kerjasama untuk menghilangkan menghalang itu serta mempengaruhi lanjutnya perkembangan klien. Anak-anak berkemungkinan mengalami hambatan perkembangan kognisi dalam 4. Yang pertama, hambatan ekosentrisme. Yang kedua, hambatan konsentrasi. Yang ketiga, hambatan reversibilitas. Yang keempat, hambatan transformasi. Baik, saya akan menjelaskan lagi orientasi permasalahan. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan perkembangan itu mengandung risiko. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan sering kali ternyata tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan. Padahal tujuan umum bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan hidup dan perkembangan itu sendiri. Tujuan hidup dan perkembangan yang sebagainya adalah tujuan bimbingan yang konseling itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka risiko yang mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan ini harus diwaspadai. Adapun jenis-jenis masalah yang mungkin diceritakan oleh individu amat bervariasi. Roll and Money dalam Fraidno 1987 mengidentifikasikan 330 masalah yang digolongkan ke dalam 11 kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkenaan dengan perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, keuangan, keadaan lingkungan dan pekerja. Yang ketiga, kegiatan sosial dan reaksi. Yang keempat, hubungan sosial kejiwaan. Yang keenam, keadaan pribadi kejiwaan. Yang ketujuh, moral dan agama. Yang kedelapan, keadaan rumah dan keluarga. Yang kesembilan, masa depan pendidikan dan pekerjaan. Yang kesepuluh, menyesuaikan terhadap tugas-tugas sekolah. Yang ke-11, kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herul Mastar dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang ruang lingkup bimbingan konseling yang terbagi menjadi beberapa bagian. A. Ruang lingkup dari segi pelayanan. 1. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah. 2. Pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Bagian B. Ruang lingkup dari segi fungsi, memberi kemudahan dalam tindakan konseling pada konselor. Ada beberapa bagian. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi pencegahan. 3. Fungsi pengetesan. 4. Fungsi pengembangan. Bagian C. Ruang lingkup dari segi sasaran. 1. Perseorangan atau individu. 2. Kelompok. Bagian D. Ruang lingkup dari segi masalah. 1. Bimbingan konseling pendidikan seperti siswa, prestasi, pergaulan dan lain-lain. 2. Bimbingan konseling karir seperti pekerja, motivasi dan lain-lain. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harleni dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang layanan dan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling meliputi beberapa bagian, diantaranya 1. Layanan orientasi, layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru. 2. Layanan informasi, layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami informasi. 3. Layanan konten, layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar. 4.
layanan penempatan dan pembelajaran, layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyeluruhan di dalam kelas. 5. Layanan konseling program, layanan memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan yang dihadapinya. 6. Layanan bimbingan kelompok, layanan memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memulai dinamika. 7. Layanan konseling kelompok, layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok. 8. Konsultasi, layanan peserta didik dalam memperoleh wawasan. 9. Mediasi, layanan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.